Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah ilmunya sangat mencerahkan dan ini sesuatu yang sangat baru bagi saya Pak Kiai. Ya. Tadi di awal disebutkan sebuah ayat manan sahmin ayatin au nunsiha. Yang ingin saya tanyakan pertama, apakah hadis itu memungkinkan menasah ayat? Karena sesungguhnya hadis juga adalah bagian dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Atau mungkin jangan-jangan ijma ulama juga bisa menasahkan ayat. Ini pertanyaannya seperti itu. Yang kedua, sebenarnya tadi sudah ditanyakan maqasidus syar'i dari nasah mansuh ini. Kemudian di sisi lain ada maqasidul hukum atau maksud dari penetapan hukum baru yang kemudian menasahkan ayat terdahulu. Seperti tadi dikatakan tentang rojam, tentang maisi yang memabukkan. Apakah maqasidul hukumnya atau maksud dari hukum kenapa ditetapkannya hukum yang baru? Yang berikutnya ada dalam surat Al-Quran juga, ini berkaitan dengan Homer juga, ada berapa tahapan. Misalnya di awal sebutkan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima itsmun wa manafi'un linnas. Kemudian berikutnya innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaiton. Apakah ini bagian dari nasah dan mansuh atau ini hanya bagian mentahsiskan atau mengkhususkan kaidah hukum yang ada pada ayat tersebut? Sama yang tadi mohon Ustaz, kalau memang ada nasah mansuh hadis terhadap Al-Quran atau hadis menasahkan Al-Quran, adakah contohnya? Terima kasih Pak Kiai, itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bukan pertanyaan sih, ini ujian doktor. Ya, jadi pertanyaannya berbobot semua ya, dan memang belum disebutkan tadi gitu. Yang pertama tentang apakah hadis itu bisa menasah ayat Al-Quran gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat asal muasalnya sih, baik itu Al-Quran ataupun itu hadis, ya itu dari Allah juga sih sebenarnya gitu kan. Cuman beda apa istilahnya, beda kedudukan aja. Tapi ya ibaratnya kalau kita berobat ke dokter, ada obat paten, ada obat generik, gitu kira-kira, ya kan? Sama-sama obat, sama-sama disarankan, gitu, bahkan tidak saling bertentangan, gitu ya. Ya, tapi mungkin ada kelebihannya lah Al-Quran dibandingkan hadis, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini para ulama tidak sepakat. Kebanyakan sih mengatakan, ya kalau sumbernya dari Allah, Allah juga, dari Rasulullah juga, dan hadisnya juga ya istilahnya validitasnya bisa dijamin gitu ya, maka tidak jadi masalah bahwa hadis itu menasakh dari ayat Al-Quran gitu. Itu menurut sebagian ulama. Tapi katakanlah misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah gitu ya, di dalam apa namanya usul fikihnya kebanyakan beliau menolak ya bahwa hadis kok bisa menghapus ayat Quran tuh nggak bisa, itu kalah tua kalah kasta gitu istilahnya. Karena kan kalau ayat Quran sudah pasti mutawatir, sedangkan hadis kan secara apa namanya secara jalur periwayatan yang mutawatir ada, tapi kebanyakannya sih ahad gitu ya. Ya ahadnya itu ahad yang sahih gitu, tapi tidak sampai derajat mutawatir. Sedangkan Al-Quran itu seluruhnya bukan cuma sahih, semuanya sudah levelnya mutawatir. Jadi ahad lawan mutawatir tuh nggak bisa gitu kalau menurut Al-Imam Asy-Syafi'i gitu. Nah, jadi ada dua pandangan nih ya. Menurut kebanyakan ulama ya itu hadis bisa menafsir ayat Quran. Kemudian kalau menurut Asy-Syafi'i nggak bisa. Hadis tuh nggak bisa menafsir ayat Al-Quran. Contohnya bagaimana? Ya contohnya begini, yaitu ketika ada ayat Quran memerintahkan orang yang hampir meninggal itu kan disuruh bikin wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu intaraka khairanil wasiyah gitu ya.
Kalau sudah menjelang ajal, ya sudah diwajibkan untuk bikin wasiat. Itu wasiat itu kan kepada ya kepada calon ahli waris, ya anaknya, ya istrinya dan sebagainya. Nanti siapa dapat berapa apa dan sebagainya itu kan ayat Quran yang memerintahkan gitu. Nah kemudian apa namanya ada hadis yang tidak membolehkan hal itu. Yang oleh para sebagian ulama gitu dikatakan itulah hadis yang menasakh ayat Quran, yaitu yang di mana Nabi itu bersabda begini, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat kepada ahli waris gitu. Padahal ayatnya bilang bikinlah wasiat, tapi hadisnya bilang nggak boleh bikin wasiat. Nah di situ kan yang mana yang kita pakai? Kalau melihat kesimpulannya sih kita pakai hadis sebenarnya. Iya, karena kesimpulannya adalah bahwa ini jadi kesimpulan sudah ada di dalam ilmu fikihnya gitu ya. Memang kita tidak boleh memberi memberi wasiat kepada calon ahli waris sendiri, nggak bisa ya. Maka kalau kita pakai yang mana dari masing-masing dalil itu, ayat Quran atau hadis, yang kita pakai hadisnya memang, bukan ayat Qurannya. Maka disitulah kemudian sebagian orang mengatakan di situ ayat Quran dikalahkan dengan hadis. Tapi kalau menurut Al-Imam Syafi'i, enggak. Itu bukan kasus nasakh gitu. Bukan menghapus, tapi mentahsis. Gitu. Mentahsis. Ayat itu secara umum memang disuruh bikin wasiat kalau punya harta gitu ya. Nah, tapi hadisnya mengatakan cuman kalau ngasih wasiat itu bukan kepada calon ahli waris. Jadi dia tidak bertentangan dua ayat itu. Cuman yang satu ngomongnya umum, yang satu ngomongnya khusus. Sehingga nyambung dua-duanya itu ya. Tetap ayatnya masih berlaku dan tidak dihapus. Cuman wilayahnya dikurangi, tidak berwasiat kepada calon ahli waris sendiri gitu. Nah, dalam hal ini narasi yang digunakan mazhab Syafi'i itu bukan nasakh mansukh itu, tapi itu adalah takhsis gitu istilahnya. Sementara ulama yang lain mengatakan yaitu nasakh mansukh gitu. Walaupun kesimpulan akhirnya ya semua sepakat sih tidak memberi waris kepada calon ahli waris sendiri, dan kalau kepada orang lain boleh-boleh aja gitu, nggak ada masalah selain ahli waris. Jadi ada dua pendapat ya, apakah bisa ayat Quran dinasakh oleh hadis? Sebagian ulama mengatakan bisa asalkan kuat gitu ya dalilnya. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i walaupun kuat enggak. Walaupun kesimpulan akhirnya jatuh-jatuhnya sama, cuman menurut beliau itu kasusnya adalah kasus pentakhsisan, bukan istilahnya penghapusan gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan kedua, apa sih maqasid dari hukum adanya penasakhan ini? Ya kalau kita melihat dari semua kasus nasakh itu, rata-rata sih arahnya bukan ke arah yang lebih berat, tapi arahnya lebih kepada yang lebih ringan, yang kalau dalam ilmu maqasid kata kuncinya kan adalah maslahat gitu kan. Maslahat. Semua itu demi kemaslahatan gitu. Kenapa kok tadinya minum khamar boleh, tapi kok jadi nggak boleh, kan padahal itu kan minum khamar kan enak, komoditas apa segala macam. Iya sih, tapi kalau kemudian akhirnya diharamkan karena wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima gitu ya. Dosa-dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Tidak dinafikan bahwa khamar itu ada manfaat pasti, karena Allah juga menyebutkan wa manafi'u linnas gitu kan. Tetapi ketika Allah kemudian akhirnya haramkan khamar, sekilas sih jadi kayak ya jadi berat dong, aturan kita minum khamar jadi enggak, waduh ini kan berat gitu kan sekilas. Tapi kalau dilihat secara maqasid yang lebih dalam lagi, itu malah lebih bagus karena demi kemaslahatan kita sendiri juga gitu kan pada akhirnya. Ya jadi kasus nasakh wal mansukh itu secara umum kalau ditanya maqasidnya ya demi kemaslahatan kita, dari yang harusnya kita rugi banget jadi ya dikurangilah ruginya gitu kan. Dari yang tadinya waduh berat banget ini sholat tahajud semalaman gitu kan, dikasih keringanan lah, yaitu bacanya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja gitu. Nah itu kan semua adalah maslahat gitu, masoleh gitu. Nah pertanyaan yang ketiga itu tadi terkait dengan apakah ayat-ayat yang tentang khamar tadi ya itu nasakh mansukh.
Kebanyakan sih para ulama mengatakan begitu. Misalnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab usul fikih beliau atau dalam kitab tafsirnya beliau, kalau sedang menjelaskan tentang contoh ayat yang dinasakh berkali-kali gitu ya, itu adalah yang Homer itu tadi. Jadi ada 4 ayat yang turun saling menasakh. Yang pertama tadi yang boleh bikin minuman keras gitu ya, boleh menjadi rezeki yang baik, itu satu, dihapus dengan ayat yang menyebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Tapi ayat itu pun akhirnya dihapus lagi dengan ayat berikutnya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Terus ayat yang ketiga itu dihapus lagi dengan ayat yang turun berikutnya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Jadi 4 ayat itu saling tumpang tindih, menghapus, dan yang dipakai terakhir Al-Maidah ayat berapa itu, 50 ya kalau nggak salah gitu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Nah, itu yang dipakai. Yang 3 itu udah nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Itu kalau menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili gitu ya, dalam tafsir beliau Al-Munir atau dalam usul fikih yang beliau sebutkan kayak gitu. Saya agaknya sih lebih cenderung seperti beliau katakan gitu. Itu contoh ya, yang real bagaimana ayat-ayat itu saling dihapus satu sama lain. Begitu barangkali, wallahu a'lam. Menyambung yang tadi Pak Kiai. Ya. Kalau kemudian 4 ayat tadi dijadikan metode dakwah untuk para mu'allaf, karena misalnya di Eropa atau di Amerika, Homer itu kan sudah menjadi tradisi yang kuat. Ya. Saya tidak metode dakwah dengan menggunakan tahapan-tahapan pada 4 ayat yang disebutkan Pak Kiai tadi. Oh ya. Jadi gini, kalau masalah metode dakwah sih ya, memang kadang-kadang kita membuat skala prioritas, titik tekan tertentu gitu ya. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba langsung menjalankan Islam secara keseluruhannya gitu. Mungkin pada satu sisi dia sudah bisa, tapi sisi yang lain dia masih belum, dan gitu ya. Nah, cuma begini Pak, kita harus bisa bedakan mana kajian hukum dan mana kajian fikih dakwah gitu ya. Fiqhul ahkam itu fiqhul ahkam, dan fiqhul dakwah adalah fiqhul dakwah begitu. Kalau sekedar memberi inspirasi, ya mungkin nggak ada masalah sih. Maksudnya inspirasi dalam arti mau yang lebih kita tekankan yang mana dulu nih, gitu misalnya, itu bisa. Maksud saya begini. Tadi kan Homer itu diharamkannya nunggu sampai ayat yang keempat itu turun. Dan tahu nggak? Itu kalau dilihat dari segi timeline waktu turunnya, ternyata itu udah hampir selesai itu sejarah Nabi itu sudah hampir selesai, yaitu pada tahun ke-6 Hijriyah. Bayangin, tahun ke-6 ya, dari Nabi hijrah baru tahun ke-6 ayat itu turun. Padahal Quran itu sudah turun sejak dari Nabi pertama kali di Mekah, kan udah 13 tahun di Mekah. 13 tahun tambah 6 tahun. Berarti berapa tahun itu? 19 tahun. Ayat yang menuntaskan keharaman Khomer itu baru turun 19 tahun kemudian, padahal masa risalah Nabi itu cuma 23 tahun. Ya, bayangin, baru di tahun ke-19 lah Nabi istilahnya diharamkan secara total. Jadi ada masa kayak dicuekin dulu gitu ya, masalah Khomer ini sampai 19 tahun. Nah, kalau ngomong hukumnya sih ya begitu ayatnya turun ya haram gitu. Kalau ngomong hukumnya mau sampai sekarang juga tetap haram. Tapi kalau ngelihat dari mana yang bisa kita lebih prioritaskan dalam dakwah, kalau masyarakatnya kayak model kayak Arab itu kan di masa itu sama Khomer tuh nggak bisa dihilangkan gitu ya. Jadi kayak dikasih waktu dulu lah gitu, nggak diotak-atik dulu masalah Khomernya gitu. Nah itu kalau dalam dakwah di masa sekarang, seandainya seorang juru dakwah dihadapkan kepada sekian banyak problematika gitu ya, jadi kan nggak mungkin semua langsung diselesaikan. Mana nih yang lebih kita prioritaskan? Oh yang ini dulu deh, atau yang ini dulu, atau yang itu dulu, atau yang mana dulu gitu kan? Yang lain bukannya dicuekin sih, tapi nanti nunggu giliran gitu ya.
sebagai langkah-langkah yang sifatnya strategis gitu. Itu saya kira nggak ada masalah sebenarnya gitu. Tapi jangan sampai bilang nggak apa-apa minum aja dulu halal kok. Jangan bilang begitu gitu. Cuman kalau masih ada yang minum, ya istilahnya nggak kita bilang minum ya sini saya cambuk 80 kali. Nah, enggak gitu. Jadi enggak langsung diterapkan seketat itu gitu kan. Tapi kalau ditanya tapi haram enggak? Ya haram sebenarnya gitu. Cuman kalau itu yang kita dahulukan, bisa jadi tadi orang barat gitu ya, kagak ada yang jadi masuk Islam. Kenapa? Ya belum apa-apa, gue nggak boleh minum khamr, kagak jadi dah, gitu kan. Nah padahal ada sisi-sisi yang bisa kita kerjain duluan, gitu. Setelah dia udah kencang banget, bautnya udah kencang semua, nah bagian itu nanti tinggal gitu selesai gitu sebenarnya. Itu strategi yang jitu kalau bisa begitu. Tapi jangan sampai merubah hukum ya. Gitu. Cuman mana yang lebih diprioritaskan itu bagus saya kira. Oke.